Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Baik, selesai. Perkenalkan, nama saya Irfan Fahrul Rozi. Saya peserta magang 3 dari Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sebagai pengganti sementara guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Destia Ratna. Masih ada yang ingat mengenai materi pertemuan minggu lalu? Di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari KD 3.5 ya, yaitu pembahasan mengenai permasalahan aktual dalam teks ceramah. Pertemuan kali ini merupakan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam ceramah. Sebelum ke inti materi, saya mengingatkan kembali apa itu ceramah. Ceramah adalah suatu kegiatan atau penyampaian pesan yang mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, maupun petuah dan dijelaskan kepada pendengar atau audiens secara lisan, dan biasanya ceramah ini disampaikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Contohnya ketika seorang ustadz sedang memberikan kajian kepada jamaah di suatu masjid, atau seorang presiden yang sedang memberikan pidato untuk memperingati hari ulang tahun di negaranya. Ceramah pun mempunyai beberapa struktur. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, yang pertama pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam sebuah ceramah. Dalam pembuka biasanya mengucapkan salam, mengucapkan sapaan, puji syukur, dan memberikan informasi atau topik yang akan disampaikan. Contohnya di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi. Pada hari ini Bapak kami dengan guru-guru dengan para wakase menyengaja bertemu Anda melalui tampilan digital seperti ini untuk menyambungkan tali silaturahmi dan rakam dengan Anda semua yang saat ini sedang melaksanakan belajar di rumah. Mudah-mudahan kondisi ini menjadi suatu hikmah yang baik bagi kita semua dalam rangka meneruskan cita-cita negara ini, Anda belajar dan kami mengajar. Mudah-mudahan lancar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kita semua yang turut pada ajarannya. Struktur yang kedua yaitu ada isi. Nah, isi di sini disebut rangkaian atau rangkaian argumen. Bagian ini biasanya pembicara menggunakan berbagai fakta dan data untuk memperkuat argumen-argumen penceramah. Contohnya seperti video ini. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat, Anda semua sudah bergeser tingkatan pembelajaran dari kelas 10 menjadi kelas 11 dan kelas 11 menjadi kelas 12. Untuk itu Bapak berpesan, Anda naik ke kelas yang sekarang dirasakan bukan pemberian dari sekolah, tapi jelas merupakan perjuangan Anda semua dari prestasi yang Anda miliki dengan perjuangan yang luar biasa berat dan juga bantuan dari kami selaku guru pengajar di sekolah. Berikutnya kami menyampaikan kepada Anda semua dalam kondisi pembelajaran di rumah, kami berpesan. Yang pertama tentu Anda kami doakan selalu menjaga kesehatan dan Anda selalu sehat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak tidak memberikan pemahaman yang keliru. Contohnya dalam video ini. Itulah yang Bapak sampaikan kesan-pesan dari Lembaga Pacuan 3 terhadap Ananda seluruh siswa Pacuan 3 kelas 10 dan kelas 11 dan 12 yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan tetap semangat dan belajar terus tanpa pantang mundur untuk menuju masa depan yang lebih gemilang. Nah, selain struktur, ceramah juga mempunyai kaidah kebahasaan juga loh. Nah, kaidah-kaidah tersebut yang pertama menggunakan kata ganti atau menggunakan kata ganti orang. Dalam hal ini biasanya penceramah bervariatif ya dalam menggunakan kata ganti ini. Misalnya memakai kata ganti orang pertama. Si penceramah itu misalnya menggunakan kata aku, kami, kamu gitu kan. Nah, selanjutnya menggunakan kata ganti orang kedua atau yang biasa disebut jamak. Biasanya digunakan sebagai kata sapaan seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua menggunakan kata teknis. Misalnya jika topik yang dibahas adalah pendidikan, maka istilah-istilah yang muncul seperti kata kurikulum, terus literasi dan sebagainya. Atau misalnya topik yang dibahas itu mengenai tentang kebahasaan, maka sudah bisa dipastikan biasanya kata-kata yang muncul itu kata prosa, majas, fiksi gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam hal ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Atau dalam contoh lain misalnya dalam sebuah wacana dalam video ya, dalam pidato, minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatasi dengan cara membuat program budaya literasi. Nah, yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Nah, biasanya dalam hal ini memakai kata kerja mental. Misalnya, mempraktikkan, berkeyakinan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Nah, atau contoh lain, saya berkeyakinan bahwa pembelajaran bahasa itu penting diajarkan kepada anak sejak dini. Yang kelima itu menggunakan kata-kata persuasif. Dalam sebuah ceramah, sebagian besar pasti menggunakan kata-kata ini atau kata-kata ajakan. Contohnya, sebaiknya, hendaklah, perlu, atau harus. Atau contoh lain, dikarenakan pandemi di Indonesia belum reda, hendaklah memakai masker ketika bepergian. Nah, itu tadi mengenai analisis kebahasaan ya. Selanjutnya yang terakhir itu saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan kalian bahas. Selanjutnya menentukan tujuan, untuk siapa kalian membuat ceramah ini, untuk siapa gitu, atau kalian posisinya menjadi apa, ketua OSIS atau apa gitu kan, atau ketua organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga membuat kerangka ceramah. Nah, meliputi pembuka, isi, dan penutup. Nah, yang keempat terakhir yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Nah, mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak keliru dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.